Kembali di Sindo Today pemirsa bersama saya Cika Mutazam dan rekan Aya Nufus. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 5 tersangka baru kasus korupsi timah wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah 2015-2022. Ya, selain itu pemirsa Kejagung kembali menyita 3 mobil mewah milik tersangka Harvey Muiz. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 5 tersangka baru kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. 3 tersangka langsung ditahan, sementara 2 tersangka lainnya HL dan BN tidak ditahan karena alasan kesehatan. 5 tersangka ditetapkan usai penyidik memeriksa 14 orang saksi. Sementara penyidik Kejagung kembali menyita mobil mewah milik tersangka Harvey Muiz. Mobil yang disita yakni 2 jenis mobil sport Ferrari dan 1 jenis mobil sport Mercedes. Ditemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP. Dengan adanya tersangka baru, kini total tersangka kasus korupsi timah menjadi 21 orang. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 16 tersangka. Crazy Rich Helena Lim dan Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera menggelar acara Halal Bihalal sekaligus tasyakuran Milad ke-22. Dalam acara tersebut, sejumlah petinggi parpol dan peserta Pilpres 2024 diundang hadir untuk membahas nasib Indonesia ke depan. Acara tasyakuran Partai Keadilan Sejahtera ini berlangsung di kantor DPP PKS di Jakarta Selatan Sabtu siang. Bersamaan dengan Milad ke-22, PKS juga akan memasuki fase baru untuk memutuskan arah politiknya. Beberapa partai lain sudah menyatakan sikap usai putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Kini semua pihak menunggu keputusan PKS. Sebelumnya 2 partai koalisi perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yakni PKB dan Nasdem, sudah lebih dulu menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyebut partainya akan mempertimbangkan secara matang posisinya selama masa pemerintahan Prabowo Gibran dan membuka semua peluang. Sementara mantan calon Presiden Anies Baswedan yang hadir dalam Milad menyebut PKS adalah salah satu partai yang memegang teguh prinsip konsisten dalam berpolitik. Anies juga menghormati proses bernegara. Ini kan kita juga ingin berbuat untuk bangsa, ya. Kita kan sudah pengalaman dua periode di kemarin di luar, ya. Jadi kalaupun bisa ke dalam itu juga positif, di luar juga dalam tugas dari dalam untuk keluar itu juga positif, nggak ada masalah. Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, baik dan profesional untuk berkontribusi. Gitu. Tidak ada condongnya. Sekarang rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara sampai tuntas kemarin. Sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Jadi kemarin juga pesan-pesan perubahan dititipkan oleh Gus Imin. Jadi kita hormati proses itu. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU. Kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi. Dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang-undang. Ya.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respon soal pertemuan Prabowo dengan partai di luar koalisi Prabowo Gibran. Gibran mengatakan pertemuan tersebut sebagai isyarat bahwa Prabowo telah merangkul partai di luar koalisi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara soal pertemuan Prabowo Subianto dengan partai-partai di luar koalisi. Beberapa di antaranya seperti Partai Nasdem dan PKB. Saat ditanya apakah pertemuan tersebut merupakan sinyal untuk bergabung ke pemerintahan, Gibran hanya menjawab, tunggu saja. Sementara Gibran juga menanggapi soal belum adanya pertemuan dengan PDIP usai dirinya ditetapkan sebagai Wakil Presiden 2024-2029 oleh KPU Rabu kemarin. Gibran mengaku sudah menawarkan diri untuk bertemu dengan PDIP meski hal itu belum terrealisasikan. Mas, kemarin kan Pak Prabowo bertemu dengan Pak Surya Paloh sebelumnya dengan Cak Imin. Ya. Ini ada kode apakah Prabowo Gibran akan menarik dari koalisi perubahan untuk masuk ini? Kita tunggu nanti. Yang jelas Pak Prabowo sudah bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di luar koalisi ya. Jadi ke depan seperti apa kita tunggu aja. Hingga saat ini hanya PKS dan PDIP yang belum ditemui oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah daerah khusus Jakarta melakukan pemadaman lampu selama 60 menit pada hari Sabtu 27 April 2024. Pemadaman lampu dilakukan dalam aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon di wilayah Jakarta. Pemadaman lampu di sejumlah titik di Jakarta seperti kawasan Bundaran HI serentak dilakukan pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Pemadaman lampu dilakukan selama 60 menit. Selain lampu jalanan dan fasilitas publik, pemadaman juga dilakukan di sejumlah gedung pemerintahan dan perkantoran dan wilayah permukiman. Sebelumnya, Pemprov Jakarta telah mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi. Warga menyambut baik adanya event ini guna melakukan penghematan energi dan mengurangi emisi karbon. Selain Jakarta, beberapa kota lainnya juga melakukan aksi serupa. Pemirsa, area Car Free Day biasanya selalu menjadi pilihan favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan akhir pekan. Iya, ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan di area bebas kendaraan ini, pemirsa. Salah satunya jalan santai. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana terkini di Car Free Day pada hari ini ya, kami telah terhubung dengan Anggita Maura. Ya, halo Anggita, seperti apa suasana Car Free Day pada hari ini? Apakah ada hal-hal yang unik dan juga menarik yang bisa Anda ceritakan? Ini usai Ramadan ya? Selamat pagi Ayah, Cikal dan juga pemirsa. Memang sejak pukul 6 pagi tadi suasana di kawasan Car Free Day Bundaran HI ini sudah terlihat antusiasme bagi para warga dan juga sudah terlihat ramai oleh masyarakat yang berolahraga seperti bersepeda, jogging atau hanya sekedar jalan santai sambil menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun kerabat mereka. Yang dimana kegiatan Car Free Day ini memang diberlakukan sejak pukul 6 pagi tadi hingga pukul 10 pagi nanti. Dalam hal ini warga dan juga masyarakat dapat menikmati suasana ibu kota di pagi hari tanpa merasakan kemacetan seperti hari-hari biasanya. Hal ini memang rutin dilakukan bagi para warga ataupun masyarakat khususnya pada akhir pekan atau pada hari Minggu ini dalam menerapkan pola hidup sehat. Terlebih lagi untuk masyarakat yang memang kesehariannya disibukkan oleh aktivitasnya masing-masing, yang dimana hal ini pun jadi dianggap kurang untuk berolahraga, maka dari itu pun para warga atau masyarakat di sini lebih memilih di akhir pekan atau di akhir minggu ini dalam mengikuti olahraga di kawasan Car Free Day ini. Dan juga selain itu, selain berolahraga, para warga ataupun masyarakat di sini juga ada banyak hanya sekedar duduk santai ataupun hanya sekedar foto-foto atau mengabadikan momen saat
menghabiskan waktu di Car Free Day ini. Sementara itu, Ayah Cikal. Ya, terima kasih informasinya Anggita Maura melaporkan dari kawasan Car Free Day Sudirman Tamrin, Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu Anggita.